Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai seluruh tujuan nasional. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 1 ayat 7 sampai 9 menyatakan bahwa jalur pendidikan adalah warna yang harus dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang ingin dikembangkan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 5 ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 62 ayat 1 dan 2, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi proses kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengolahan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berskala. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah berperan dalam pengangkatan mutu pelayanan dengan memberikan pembangunan antara dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana pada tingkat satuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 54 ayat 1 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu pelayanan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 Pasal 57 ayat yang pertama tentang evaluasi dan Pasal 60 ayat yang pertama, kami menemukan perbedaan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengadilan mutu pendidikan, sedangkan akreditasi dilakukan untuk menemukan kelayakan program, satuan pendidikan, pola nyalur pendidikan formal dan non formal.